Baik, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini, pertemuan kelima ya, terkait mata kuliah SIM di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya hari ini. Untuk materi atau perkuliahan hari ini sesuai dengan informasi yang saya sampaikan. Hari ini akan saya bahas berkaitan dengan tugas makalah ya, yang minggu lalu sudah saya berikan. Nanti bisa dari teman-teman sekalian bisa melakukan presentasi tugas makalahnya masing-masing untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang kemarin saya sampaikan. Baik, bisa dinyalakan kameranya teman-teman semuanya. Baik, langsung aja ya untuk hari ini kita akan bahas satu persatu terkait dengan pembahasan tugas makalah dari teman-teman sekalian. Nanti silakan teman-teman sekalian secara bergantian ya menyampaikan tugasnya yang sudah dilakukan berkaitan dengan aspek sistem, kemudian aspek informasi dan manajemen yang dibutuhkan dari analisa teman-teman terkait dengan analisa perusahaan yang teman-teman lakukan. Baik, langsung saja presentasi pertama ya. Ini sesuai dengan absensi. Mas Iif Ahmad ada? Nggak ada ya? Baik, saya skip dulu. Iif Ahmad nggak ada. Kemudian Nova Nur Anggraini, Mbak Nova. Iya, Pak. Ya, baik, silakan Mbak Nova ya. Mbak Nova Anggraini bisa mempresentasikan tugas makalahnya. PowerPoint-nya di share screen aja, bisa nggak? Iya, sebentar, Pak. Ini hostnya. Bisa share screen nggak? Atau tak? Kalau nggak bisa berarti tak buat host dulu nih. Bisa nggak? Belum bisa ya? Iya, belum bisa, Pak. Baik, tak bikin host dulu ya semuanya. Udah tak bikin host, silahkan Mbak Nova Nur Anggraini. Kemudian nanti habis ini Mbak Risma Sekar ya. Ini saya. Sudah muncul, Pak. Ya, udah muncul.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan bahasan dari sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Langsung saja saya mulai ya Bapak. Pokok bahasan 1 yaitu penerapan sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC dan sistem informasi yang digunakan. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu data yang dibutuhkan dalam sistem informasi yang ada di PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi yang ada pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC. Kemudian yang keempat, karakter sistem dari sistem informasi yang ada pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC. Kemudian yang kelima, ada jenis sistem informasi yang digunakan pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC berdasarkan klasifikasi sistem. Kemudian yang keenam, ada fungsi informasi yang dihasilkan dari sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC. Kemudian yang ketujuh, ada kelompok informasi yang dihasilkan sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC menurut level manajemen. Pengertian sistem informasi dan sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan komponen informasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Komponen dalam sistem informasi diantaranya yaitu komponen input model, output, teknologi database, dan komponen pengendali. Sistem informasi atau SIM merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Poin 1 yaitu penerapan sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk KFC dan sistem informasi yang digunakan. Sejarah dan penerapan sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh The Geraldine Group pada tahun 1990. KFC merupakan contoh perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata, penggunaan media komunikasi, dan terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan sosial media untuk membangun komunitas. Kemudian, poin sistem informasi yang digunakan pada Fast Food Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu Operating Support System atau OSS. Operating Support System merupakan sebuah sistem informasi yang selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Sistem pendukung operasi perusahaan bisnis adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan.
Operating system yang digunakan KFC dibagi menjadi beberapa yaitu meliputi 3 macam. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS, kedua Enterprise Collaboration System atau ECS, kemudian Enterprise Collaboration System. Yang kedua yaitu Manajemen Support System atau MSS. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit, maka diperlukan suatu sistem pendukung operasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen. Dalam manajemen support system atau MMS ini terdapat 4 macam, yaitu manajemen information system atau MIS, kemudian yang kedua decision support system atau DSS, yang ketiga information reporting system atau IRS, yang keempat yaitu executive information system atau AIS. Poin yang kedua yang dibutuhkan dalam sistem informasi yang ada pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC, pengertian data. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna dan tidak berpengaruh langsung pada pemakainya, atau disebut juga sebagai sekumpulan fakta, analitas dalam instalasi, kemudian data yang dibutuhkan dalam sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. 1. Data yang ada dan dibutuhkan dalam TPS. Datanya berupa transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan, di mana data tersebut berupa data laporan dari transaksi dan kejadian dalam jumlah besar atau database untuk transaksi rutin secara operasional perusahaan dan inventarisasi yang dilakukan secara konsisten. Kemudian data yang dibutuhkan dalam sistem informasi PT Fast Food Indonesia atau KFC yang poin keduanya yaitu data yang ada dan dibutuhkan dalam Enterprise Collaboration System atau ECS, yaitu datanya berupa segala bentuk cakupan luas data kegiatan atau aktivitas kantor bisnis atau aliansi bisnis, misalnya komunikasi dan arus pekerjaan. Poin ketiga yaitu data yang ada dan dibutuhkan dalam proses kontrol sistem atau PCS. Datanya berupa statistik dan teknik dalam bentuk proses kontrol pada outlet KFC yang dapat beroperasi dengan efektif dan efisien secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter. Kemudian poin yang keempat, ada data yang ada dan dibutuhkan dalam MIS atau Management Information System, yaitu datanya berupa data-data operasi internal dari database yang telah diupdate oleh TPS dan berupa suatu pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan sistem penunjang keputusan. Kemudian poin yang kelima ada data yang dibutuhkan dalam Decision Support System atau DSS. Data input ini berupa data dengan volume yang rendah berupa model analitis, simulasi pencairan data yang menganalisa bisnis forecasting dan manajemen persediaan. Kemudian ada poin yang keenam, data yang ada dan dibutuhkan dalam Information Reporting System atau IRS. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Poin yang ketujuh, yaitu data yang dibutuhkan dalam Executive Information System atau AIS, yaitu berupa Strategic Information Displays.
Poin yang ketiga yaitu informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi yang ada pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Pengertian informasi yaitu merupakan hasil pengolahan data yang sudah menjadi yang memiliki arti tertentu. Kemudian informasi yang dihasilkan dari sistem informasi PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Informasi yang dihasilkan dari TPS yaitu informasi pemesanan, kemudian informasi yang dihasilkan oleh Enterprise Collaboration atau ECS, yaitu informasi di internal perusahaan, misalkan antar outlet KFC akan dihubungkan ke dalam suatu jaringan sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Kemudian informasi yang dihasilkan dari sistem PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Informasi yang poin yang ketiga yaitu informasi yang dihasilkan pada proses control system atau PCS, yaitu informasi berupa aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Poin yang keempat, informasi yang dihasilkan dari manajemen information system atau MES, yaitu informasi dalam bentuk dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya kepada manajer penjualan yang menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil produk mereka dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian, sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. MES yang digunakan pada KFC adalah KFC File Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu manajer dalam business forecasting, inventory management, dan human resource management. Poin yang kelima yaitu informasi yang dihasilkan dari decision support system atau DSS, yaitu informasi bagi manajer dan secara interaktif dengan menggunakan berbagai model analisis, simulasi, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keenam, informasi yang dihasilkan dari Information Reporting System atau IRS, yaitu informasi bagi manajer dan unit user dan informasi produk yang memberikan gambaran dan laporan yang dapat dilengkapi berdasarkan permintaan, periode maupun ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kemudian poin yang ketujuh, informasi yang dihasilkan dari Executive Information System atau AIS, yaitu informasi selektif, faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Poin yang keempat yaitu karakter sistem dari sistem informasi yang ada pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Yang pertama yaitu ada elemen sistem atau elemen komponen sistem merupakan bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang besar. Pada sistem informasi manajemen PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC, elemen sistem yang mungkin adalah bagian yang paling kecil dari sistem yang ada. Apabila terdapat suatu elemen tidak bekerja secara maksimal, maka jalannya keseluruhan sistem informasi akan terganggu dan menghasilkan output yang tidak maksimal. Batasan sistem atau boundary. Batasan sistem adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Pada sistem informasi PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC ini, hal-hal yang dibatasi oleh batas sistem yaitu biaya, peraturan, personil, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada lingkungan luar atau environment. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang berpengaruh terhadap operasional sistem. Contoh lingkungan luar atau environment pada sistem informasi di PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC ini, yaitu lingkungan yang dalam keadaan padam listrik. Walaupun listrik bukan bagian dari komponen sistem informasi manajemen, tetapi dengan padamnya listrik,
sistem informasi manajemen tidak bisa dijalankan. Kemudian ada yang keempat, yaitu ada penghubung atau interface. Penghubung sistem yaitu sebuah media yang menjembatani subsistem satu dengan subsistem yang lain. Kemudian ada masukan sistem atau input. Karakteristik masukan merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia, TBK atau KFC berasal dari masukan. Kemudian yaitu ada keluaran sistem atau output. Output merupakan hasil dari sebuah proses pengolahan data pada sistem dan masing-masing subsistem dalam sebuah sistem yang akan menghasilkan output. Pada sistem informasi PT Fast Food Indonesia, TBK atau KFC ini, output dari subsistem lain akan menjadi input bagi subsistem lain dan kembali diolah menjadi hasil akhir berupa informasi. Kemudian ada pengolahan sistem atau proses. Pada PT Fast Food Indonesia ini pengolahan sistem merupakan pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran atau output yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Kemudian ada sasaran atau objektif. Pada PT Fast Food Indonesia (TBK) ini, sasaran objektif ditentukan dalam jangka panjang. Sasaran dari KFC ini yaitu untuk para konsumen yang suka makanan yang bervariasi, aktif, dinamis, mobilitas tinggi, dan memperhatikan kualitas dan rasa terhadap makanannya. Kemudian tujuan sistem atau goal. Tujuan sistem informasi PT Fast Food Indonesia ini yaitu untuk memberikan informasi yang berguna bagi konsumen nantinya. Kemudian ada kendali atau kontrol yang digunakan untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan harapan dan tujuannya. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Pada sistem informasi PT Fast Food Indonesia ini secara langsung untuk mengukur operasional proses sistem sehingga dapat mengembalikan kondisi yang menyimpang menjadi kembali sesuai standar. Karakteristik sistem menurut jenis sistem informasi manajemen atau SIM pada PT Fast Food Indonesia, TBK atau KFC. Pada TPS atau Transaction Processing System, yaitu memiliki karakteristik khusus yang meliputi sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan menyimpan transaksi rutin sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Sistem ini bekerja pada level operasional, kemudian input berupa transaksi dan kejadian, kemudian proses meliputi pengurutan data, melihat data, memperbarui data, kemudian output berupa laporannya detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Kemudian untuk penggunanya yaitu operation personal. Dan contohnya itu misalnya akun payable. Kemudian yang kedua ada Enterprise Collaboration System atau ECS. Karakteristiknya meliputi sistem ini lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari tim bisnis dan kelompok kerja. Kemudian menggunakan alat groupware, internet, intranet, extranet, dan jaringan komputer lainnya. Kemudian ada proses kontrol sistem. Karakter sistem informasi ini meliputi sistem informasi operasi yang membuat keputusan dan mengendalikan proses operasional keputusan pengendalian produksi. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengatur proses produksi fisik secara otomatis yang dibuat oleh komputer. Kemudian yang ketiga ada MIS atau Management Information System, yaitu sistem informasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang dibuat dengan menyediakan ringkasan rutin dan laporan periodik. Input berupa data dengan volume besar, kemudian prosesnya berupa model-model sederhana, output-nya berupa summary report, kemudian untuk user atau penggunanya yaitu manajer tingkat menengah. Contohnya e-procurement, sistem informasi persediaan, dan lain-lain. Adapun karakteristik
MIS, yaitu keputusan terstruktur dan semi terstruktur, report control oriented, fast and present data, internal orientation, lengthy design process. Information Reporting System atau IRS. Karakteristiknya meliputi yaitu sistem informasi berupa pelaporan yang bisa disesuaikan berdasarkan permintaan, periodik, atau situasi pengecualian. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh TPS. Yaitu pada manajer penjualan yang dapat menerima laporan analisa penjualan setiap bulannya untuk mengevaluasi hasil penjualan produk. Kemudian ada Executive Information System atau EIS. Karakteristiknya yaitu sistem informasi yang diperuntukkan oleh manajer eksekutif untuk mendukung perencanaan bisnis dan menilai performa rencana tersebut. Kemudian ada jenis sistem informasi yang digunakan pada PT Fast Food Indonesia, TBK atau KFC, berdasarkan klasifikasi sistem. Berikut pengertian klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yaitu mempunyai akhir tujuan untuk setiap masalah atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut. Jenis-jenis klasifikasi sistem informasi yang ada pada PT Fast Food Indonesia TBK atau KFC, yaitu berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang digunakan PT Fast Food Indonesia TBK, yaitu termasuk ke dalam jenis sistem terbuka open system dan sistem kompleks. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan, di mana sistem menerima masukan yang diketahui bersifat acak maupun gangguan. Sistem kompleks merupakan sistem yang rumit, misalnya sistem komputer yang digunakan pada fast food KFC. Yang poin ke-6 yaitu fungsi informasi yang dihasilkan dari sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia TBK KFC, yaitu 1. Menambah pengetahuan mengenai kemajuan teknologi saat ini yang semakin canggih dan sangat bermanfaat untuk digunakan, yaitu misalnya pada sistem informasi PT Fast Food Indonesia TBK ini berupa website pemesanan yang diperuntukkan bagi calon pembeli, sehingga dapat memudahkan dalam pembelian produk dari KFC. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Dalam informasi yang dihasilkan pada sistem informasi PT Fast Food Indonesia, ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan, yaitu dengan adanya informasi dari sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia, KFC ini menjadikan sistem unit kerja terkoordinasi dengan baik dan sistematis sehingga terjadi produktivitas serta juga penghematan biaya yang secara otomatis berdampak pada pengurangan risiko kegagalan. Kemudian mengurangi keanekaragaman atau varian. Dengan adanya sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia ini dapat mempermudah manajemen dalam perencanaan, memantau, mengarahkan, mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi, sehingga kinerja berfokus pada tujuan perusahaan dan tanpa menambah varian sistem informasi. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu memberi standar atau aturan, ukuran atau batasan. Informasi dari sistem informasi PT Fast Food Indonesia ini memiliki standar dalam mengatur, mengukur, dan membatasi segala bentuk sistem informasi, yaitu misalnya dalam memproses semua transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan. Poin yang ke-7, kelompok informasi yang dihasilkan pada sistem informasi pada PT Fast Food Indonesia, TBK atau KFC, menurut level manajemen.
Level pertama yang paling mendasar yaitu Transaction Processing System atau TPS yang berada pada tingkat bawah atau main level management, dan bagian operasinya di mana pihak yang berada di tingkat ini meliputi crew counter, kitchen, delivery, drive-thru, dan lobby. Kemudian yang kedua ada proses control system atau PISS yang berada pada tingkat manajemen di tingkat menengah. Pihak yang berperan pada tingkat ini yaitu crew leader atau supervisor. Kemudian yang ketiga ada Decision Support System atau DSS yang berada pada manajemen tingkat menengah atau middle level management atas, dan pihak yang berada di tingkat ini meliputi marketing manager, finance manager, account manager, atau human resource development manager. Kemudian yang keempat ada expert support system atau ISS yang berada pada manajemen tingkat paling atas, yaitu atau top level management, dan pihak yang berada pada tingkat ini yaitu meliputi store manager dan force manager. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nova Nur Anggraini ya. Jadi berkaitan dengan tugasnya, itu perusahaannya adalah KFC ya. Tadi sudah menyampaikan banyak beberapa analisa yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan KFC. Tadi saya lihat PowerPoint-nya juga sudah mengidentifikasi dari analisa tugas yang saya berikan. Satu, berkaitan dengan informasi apa yang dihasilkan, kemudian dua, data apa saja yang dihasilkan, kemudian juga atau data apa saja yang dibutuhkan, kemudian analisa dari sisi karakteristik sistem apa saja yang sudah dilaksanakan di dalam perusahaan KFC, kemudian ada klasifikasi sistemnya menurut jenis apa, kemudian juga dari fungsi informasi itu menurut hasilnya apa saja, termasuk terakhir kelompok informasi menurut level manajemen. Jadi secara khusus, secara detail sudah disampaikan di paparan di materinya Mbak Nova ya. Nanti kurang lebih ini sudah bagus, sudah maksimal menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan analisa sistem informasi perusahaan di KFC. Kemudian yang selanjutnya, jadi nanti teman-teman yang lain bisa menyampaikan secara singkat saja ya, secara singkat informasi apa yang dibutuhkan, kemudian data apa yang diperlukan, kemudian langsung ke poin-poinnya saja ya, langsung poin-poinnya terkait informasi apa saja yang dihasilkan, data yang dibutuhkan, kemudian sistem informasi di perusahaan tersebut itu menurut karakteristik sistem itu apa saja yang sudah berjalan, kemudian klasifikasi sistem menurut jenis apa. Tadi kalau di materinya Mbak Nova ya, tadi di karakteristik klasifikasi deh, klasifikasi. Nah, klasifikasi ini ada sistem terbuka tadi ya, kemudian sistem kompleks. Sistem kompleks. Mbak Nova, kok ini sistem kompleks maksudnya sistem apa ya? Misalnya sistem komputer itu kan berarti maksudnya kalau sistem komputer di klasifikasi sistem informasi kan disebut sebagai sistem
abstrak ya, dan sistem fisik. Iya. Ya, jadi berdasarkan materi kan itu ada sistem abstrak dan sistem fisik, kemudian contohnya juga ada, kan berarti di KFC kan memanfaatkan komputer jelas, memanfaatkan program yang ada di komputer atau mungkin mempunyai aplikasi tersendiri atau software tersendiri yang dimiliki oleh KFC. Jadi nanti masuknya di situ ya klasifikasi sistem ya. Nah, ini penjelasannya ada sistem kompleks ya. Sistem kompleks merupakan sistem yang rumit. Misalnya sistem komputer yang digunakan PT Fast Food Indonesia itu nanti dikonfirmasi lagi harusnya ini maksudnya adalah sistem abstrak dan sistem apa tadi fisik ya, sistem abstrak dan sistem fisik karena memanfaatkan software ya atau program yang diciptakan, kemudian juga menggunakan sistem fisik atau alat yang digunakan di dalam aplikasi atau di dalam aktivitas operasionalnya di PT KFC. Nanti dikonfirmasi lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya juga tadi sudah menyampaikan fungsi, kemudian level manajemen, informasi berdasarkan level manajemen. Itu sudah bagus. Kemudian yang selanjutnya Mbak Risma Sekar Utami. Mbak Risma Sekar Utami. Hadir, Pak. Ya, silakan Mbak Risma yang menyampaikan tugasnya yang sudah dilakukan analisanya. Tadi kalau saya lihat di Spada belum ngirim PowerPoint-nya ya. Sudah Pak, kemarin saya udah WA Bapak yang kemarin itu Pak. Di Spada ada nggak? Di Spada udah ditutup jadi nggak bisa kirim lagi Pak. Tapi berarti punya ada ya, ada PowerPoint-nya ya? Udah ada. Ya, baik. Silakan Mbak Risma menyampaikan analisa tugasnya. Langsung ke poin-poinnya saja ya, informasi, kemudian data, kemudian karakteristik, kemudian klasifikasi, fungsi, sama level manajemen yang dianalisa di perusahaan yang Mbak Risma amati. Sebentar, saya jadikan host dulu ya. Risma. PowerPoint-nya bisa di-share ya, nanti tinggal menyampaikan poin-poin terkait tugas yang saya berikan. Silakan Mbak Risma bisa share screen PowerPoint-nya. Sebentar Pak, ini ada gangguan sedikit. Baik. Perusahaannya Unilever ya, berarti ya. Iya Pak. Ya, baik, silakan Mbak Risma nanti menyampaikan poin-poin dari tugas yang saya berikan terkait dari informasi sampai tingkat informasi dari sisi level manajemen. Langsung ke poin-poinnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Sekar Utami dengan nomor induk 1119130. Terima kasih untuk Pak Surya atas waktunya karena sudah mempersilahkan saya. Saya akan mempresentasikan hasil saya yaitu mengenai sistem informasi manajemen PT Unilever Indonesia.
Halo teman-teman, kameranya minta tolong dong dinyalain semuanya. Oke. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem merupakan salah satu kumpulan atau himpunan dari kegiatan komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain, melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada karakteristik sistem. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara suatu komponen dan komponen lain karena sistem memiliki sasaran dan yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Menurut Hutahian, tahun 2015, sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia, yang ketiga ada sistem deterministik dan probabilistik, yang keempat ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya, Mbak Risma sebentar. Langsung ke poinnya aja Mbak Risma terkait dengan tugas yang diamati. Jadi misalnya perusahaannya kan ini kayaknya saya lihat tadi Unilever ya. Ya Unilever iya, itu Pak. informasi yang dibutuhkan itu apa saja kalau di Unilever. Kemudian data yang dibutuhkan juga apa saja. Kemudian sampai karakteristik, kemudian klasifikasi, kemudian fungsi sama level manajemen sama informasi terkait dengan level manajemen. Langsung ke poinnya saja nanti biar mempersingkat waktu buat teman-teman yang lain. Tapi mohon maaf Pak, soalnya saya ada beberapa yang nggak tak masukin ke PPT. Ya Jadi, diinformasikan aja misal contoh ya. Oh informasi yang dibutuhkan sama Unilever contoh misal adalah pemesanan, kemudian penjualan, kemudian hasil produksi dan seterusnya misalnya seperti itu. Disampaikan aja terkait dengan pengamatan yang dilakukan oleh Mbak Risma gitu loh. Baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang mana? Saya mengambil salah satu yaitu Knowledge Management System dari PT Unilever Indonesia. Memberikan beberapa manfaat yakni meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan kerja pada proses. Yang ketiga ada meningkatkan respon terhadap pelanggan, yang keempat meningkatkan jumlah produk atau jasa, serta meningkatkan kemampuan atau dalam memantau. Saya sambil buka makalahnya ya, Pak. Ya. Jadi disampaikan aja Mbak Risma, misalnya oh PT Unilever itu informasi yang dibutuhkan itu A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian data yang dibutuhkan A, B, C, D, dan seterusnya, misalnya gitu. Oke. Kemudian sistem yang ada di PT Unilever itu menurut karakteristik sistem itu apa saja yang sudah berjalan atau yang sudah dilakukan. Kemudian menurut klasifikasi sistem itu termasuk jenis apa yang sudah ada di PT Unilever, begitu dan seterusnya sampai nanti uraian misalnya informasi yang dihasilkan sistem tersebut yang ada di PT Unilever menurut fungsi informasi apa saja. Gitu sampai poin-poinnya aja. Penerapan sistem informasi pada PT Unilever Indonesia dan sistem informasi yang digunakan yang pertama ada CRM atau Pelanggan Hubungan Pengelolaan, Manajemen Hubungan Pelanggan Unilever. CRM atau Pelanggan Hubungan
Manajemen merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas mengenai hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. PT Unilever menggunakan rangka kerja bisnis CRM dengan menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik, memperkenalkan konsistensi, proses, dan prosedur jalur yang ditiru. Tujuan utama dari CRM PT Unilever Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada IMC, Komunikasi Pemasaran Terpadu. IMC merupakan konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang dekat peran strategi dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, tanggapan langsung, penjualan, promosi, dan publik hubungan. PT Unilever menggunakan strategi komunikasi pasar terpadu atau terintegrasi pemasaran komunikasi atau MC. Strategi ini berupaya untuk memadukan dan menyimpan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan penting kuat terhadap perusahaan dan produk. Interaktif pemasaran di sini lebih tertuju untuk bagaimana suatu perusahaan tersebut mampu atau tidak berkomunikasi dengan pelanggan atau mampu memberikan solusi yang baik. Yang terkait dengan penggunaan produk. Dalam hal ini, interaktif pemasaran juga terkait dengan pelanggan hubungan pengelolaan. Selanjutnya ada pengembangan program IMC di PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada pemasaran langsung, yang kedua ada promosi penjualan, yang ketiga ada hubungan publication atau MPR, yang keempat ada penjualan pribadi, yang kelima periklanan, yang keenam publikasi. Yang ketiga ada CRS atau Corporate Social Responsibility. Secara harfiah adalah tanggapan sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan bantuan beasiswa untuk anak yang dirasa kurang mampu, sehingga memberikan bantuan dana untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Beberapa hal yang termasuk dalam program CSR PT Unilever Indonesia, yang pertama ada tata laksana perusahaan, yang kedua kesadaran perusahaan terhadap lingkungan, yang ketiga standar bagi karyawan dan kondisi tempat kerja, yang keempat ada hubungan perusahaan dengan masyarakat, yang kelima ada investasi dan sosial perusahaan. Karakteristik sistem dari sistem informasi yang ada pada PT Unilever Indonesia. Klasifikasi dulu, Pak. Klasifikasi sistem informasi yang ada di PT Unilever Indonesia menggunakan sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan pengaruh dengan lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga dengan sistem terotomasi yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia yang berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern.
Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya, misalnya sistem kebudayaan manusia, sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan pihak luar. Secara teoritis, sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Oke, selanjutnya ada level manajemen. PT Unilever Indonesia mempunyai 3 level manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top level manajemen, yakni posisi yang dimiliki dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama ada CEO, yang kedua ada CFO, yang ketiga ada COO, Presiden Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan jabatan tinggi lainnya. Yang kedua ada middle level management atau manajemen tingkat menengah. Yang pertama ada manajer SDM, manajer keuangan, manajer komunitas, dan lain-lain. Yang ketiga ada manajer tingkat rendah atau biasa disebut lower level management. Yang pertama ada supervisor, yang kedua foreman, chief supervisor, manajer toko, dan posisi lainnya. Untuk data, mohon maaf Pak, saya tidak menemukan Pak. Datanya nggak ada. Iya, udah dicari tapi nggak nemu. Data apa saja yang dibutuhkan? Ya kalau sebenarnya kan ini kan harusnya kan menggunakan analisa ya, pengamatan sama ya istilahnya analisa lah terkait itu kan Unilever adalah perusahaan manufaktur ya, perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Ya secara otomatis kita bisa menganalisa berkaitan data yang dibutuhkan. Satu tadi kalau berkaitan dengan informasi yang dihasilkan, contoh informasi pesanan atau informasi produk. Kemudian data yang dibutuhkan ya satu data bahan baku barang atau produk yang akan dihasilkan. Kemudian dua data terkait dengan keuangan yang akan dialokasikan atau data biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan di dalam aktivitas produksi. Kemudian biaya aktivitas pemasaran, kemudian biaya terkait dengan sumber daya manusia, misalnya gaji atau upah dari karyawan. Itu kan bisa dianalisa, kita kembangkan bahwa oh itu data itu yang pasti nanti akan data yang dibutuhkan atau data yang diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan Unilever. Itu contohnya. Jadi meskipun teman-teman tidak menemukan secara spesifik di dalam informasi setiap perusahaan, makanya teman-teman saya minta untuk menganalisa kira-kira dari sisi informasi, data, kemudian sampai level informasi, level manajemen itu dianalisa apa saja kira-kira yang nanti dibutuhkan, diperlukan, atau yang sudah berjalan di dalam sistem informasi manajemen perusahaan tersebut. Begitu ya Mbak Risma dan teman-teman yang lain. Iya Pak, nanti saya perbaiki. Ya baik ya, jadi kalau begini kan bisa menjadi lebih jelas ya. Jadi ketika presentasi maksud, jadi ini teman-teman sepertinya juga belum memahami makna tugas yang saya sampaikan ya. Jadi selain mencari data yang ada di perusahaan tersebut juga bisa dianalisa, oh ternyata perusahaan Unilever juga membutuhkan informasi yang dihasilkan, satu informasi misalnya distributornya, kemudian informasi para investornya, atau mungkin terkait dengan produk yang dihasilkan dan seterusnya. Itu juga menyebabkan
bagian dari informasi yang dihasilkan, termasuk data yang dibutuhkan, dan seterusnya sampai informasi yang berkaitan dengan level manajemen. Kalau berkaitan dengan misalnya contoh berkaitan dengan level manajemen ya, itu kan ada low level management ya. Satu, berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian operasional. Berarti kalau misalnya PT Unilever kita analisa, oh PT Unilever pasti merencanakan aktivitas pemasaran, merencanakan aktivitas produksi. Nah, itu contoh misalnya dari sisi low level management. Kemudian dari middle level management, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. Contohnya berarti PT Unilever itu merencanakan aktivitas monitoring dan evaluasi terkait kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan promosi-promosi yang ada. Kemudian yang kedua adalah kegiatan terkait seberapa besar pendapatan dari aktivitas penjualan. Itu termasuk bagian dari tingkatan middle level management atau tugasnya adalah perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. Itu salah satu contoh. Kemudian yang ketiga dari top level management, perencanaan strategis. Misalnya adalah contoh lagi berkaitan dengan top level management perencanaan strategis ya, atau perencanaan jangka panjang. Biasanya contoh, misal perusahaan Unilever itu menciptakan produk baru, apa produknya misal, itu bisa dianalisa, diamati teman-teman. Kemudian yang kedua, perusahaan Unilever itu mengembangkan pangsa pasar, misalnya bukan hanya di satu daerah, juga ada di daerah lain dan seterusnya. Itu salah satu tindakan atau kebijakan di dalam top level management. Jadi begitu ya, nanti dianalisa, jangan hanya mengandalkan dari informasi yang ada di perusahaan tersebut. Tapi saya minta teman-teman bisa menganalisa sendiri terkait dengan kebutuhan-kebutuhan jawaban yang ada dari pertanyaan tugas yang saya sampaikan. Begitu ya. Iya, Pak. Baik, silakan ditutup dulu Mbak Risma. Oke, terima kasih Pak Surya atas penjelasannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kurang dari PPT-nya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang lebih begitu ya teman-teman terkait dari tugas yang saya sampaikan. Nah, nih dari sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Kelihatan Pak. Ya, jadi nanti saya harap ya mungkin minggu depan kita bisa lanjutkan presentasinya ya yang lebih detail lagi terkait dengan pengamatan dari teman-teman sekalian dari perusahaan atau instansi yang teman-teman amati atau analisa ya. Nanti bisa secara poin-poinnya saja disampaikan. Satu, informasi apa saja yang dihasilkan terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian sistem yang Anda amati menurut karakteristik atau karakteristik sistem yang sudah berjalan di perusahaan itu. Kemudian klasifikasi sistem berdasarkan jenis apa yang sudah ada. Contohnya tadi di perusahaannya Mbak Nova di perusahaan KFC ya, tadi ada klasifikasi sistem abstrak dan fisik. Jadi di perusahaan KFC menjalankan klasifikasi sistem berdasarkan sistem abstrak dan fisik karena menggunakan komputer, menggunakan software yang ada di perusahaan KFC. Atau mungkin kalau teman-teman tidak menemukan secara detail di dalam informasi perusahaan tersebut, itu bisa dianalisa. Contoh, pasti perusahaan, contoh tadi perusahaan Unilever ya. Jadi perusahaan Unilever pasti menerapkan sistem abstrak dan sistem fisik karena mereka akan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data, kemudian menyimpan data, memanfaatkan data atau memproses data. Kemudian juga ada pihak SDM yang mengelola di situ dan seterusnya. Itu nanti menjadi jawaban-jawaban nanti terkait dengan tugas ini.
Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan informasi yang dihasilkan sistem tersebut menurut fungsi informasi. Nanti teman-teman bisa melakukan pengamatan ya. Kalau fungsi informasi satu, menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, kemudian mengurangi resiko kegagalan, kemudian ada mengurangi keanekaragaman atau varian, termasuk memberi standar. Jadi contoh misalnya di KFC pasti fungsi informasi ini memberi standar terkait dengan pelayanan yang harus dilakukan di dalam perusahaan KFC atau tadi di perusahaan Unilever dan seterusnya. Itu salah satu contoh berkaitan dengan tadi ya perusahaan masing-masing berkaitan dengan fungsi informasi. Kemudian juga termasuk yang terakhir kelompokan informasi yang dihasilkan berdasarkan tingkatan level manajemen. Gitu ya teman-teman ya, nanti bisa dianalisis kembali terkait dengan tugas yang sudah dibuat sesuai dengan perusahaan yang teman-teman amati. Nanti insya Allah minggu depan akan saya tanyakan lagi ya, teman-teman sudah menemukan jawaban-jawaban itu atau belum. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang belum jelas teman-teman? Halo. Baik, sebelumnya saya tanya satu persatu ya. Tadi sampai Mbak Risma ya. Tapi Mbak Risma itu Unilever ya, benar ya? Halo Mbak Risma. Iya Pak, betul Pak. Betul Pak Surya. Yang selanjutnya Mas Muhammad Ilham. Mas Muhammad Ilham, perusahaan yang diamati Ya, apa? Pak. Perusahaan Indofood Indomie, Pak. Apa? Indofood. Perusahaan Indofood. Indofood. Iya, Indofood. Indofood. Kemudian Sania, Mbak Sania. Mbak Sania. PT Gojek Indonesia, Pak. PT Gojek Indonesia. Oh, Gojek ya. Ya. Terus Mbak Talita. Mbak Talita perusahaannya Shopee, Pak. apa? Shopee. Ya, Shopee. Ya. Terus yang selanjutnya Mbak Sri Indah. Saya Unilever Indonesia, Pak. Mbak Sri Indah Unilever juga. Iya. Ya, nggak apa-apa, sama ya. Kemudian Mbak Rihadatul. Mbak Rihadatul. Perusahaannya apa? Halo. Mbak Rihadatul IC. Wah, jangan-jangan ketiduran dia. Mohon maaf, Pak. Ini Rihadatul IC katanya HP-nya lowbat. Hah? HP-nya lowbat? Iya, lagi ada pemadaman. Baik, nanti saya cek di siakatnya ya. Di siakat di Spada Dikti. Baik, yang selanjutnya Mbak Dewi Nur. Saya PT Gojek Indonesia, Pak. Mbak Dewi Nur apa? Gojek? Iya, Gojek, PT Gojek Indonesia. Gojek. Kemudian Mbak Vina Agustin. PT Unilever juga, Pak. Unilever juga ya.
boleh mau ganti. Tapi harus bikin makalahnya juga ya. Ya, nggak usah ganti, nggak apa-apa. Yang penting bisa mengamati tadi ya terkait dengan analisa yang saya sampaikan, informasi apa yang dihasilkan di Unilever, kemudian datanya juga. Jadi pasti kalau analisa masing-masing itu kan pasti berbeda, nggak mungkin sama. Kalaupun informasi dari perusahaan itu ada, itu pasti jawabannya sama. Tapi kalau analisa dari masing-masing individu atau dari teman-teman itu pasti berbeda-beda karena meskipun perusahaannya sama, itu kan jawabannya pasti berbeda-beda karena menggunakan analisa dari teman masing-masing sesuai dengan perusahaannya. Nggak usah ganti nggak apa-apa, yang penting bisa mengetahui terkait jawaban dari analisa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir Mbak Nina Apriyanti. Mbak Nina Apriyanti. Halo. Mbak Nina Apriyanti. Jangan-jangan lowbat juga nih baterai HP-nya. Halo Mbak Nina. Masih bisa dengar suara saya? Oh, ini ada Mbak Rihadatul IC pakai Gojek juga. Baik Mbak Nina. Mbak Nina, halo, masih dengar suara saya? Baiklah, nanti kalau nggak bisa terkonfirmasi nanti saya cek di Spada ya. Baik teman-teman, tadi sudah saya catat beberapa perusahaan yang nanti bisa dianalisis kembali ya terkait dengan inti dari tugas yang saya sampaikan. Nanti insya Allah minggu depan tetap kita masih ada presentasi. Kemudian tetap nanti mungkin ada saya singgung sedikit materinya terkait materi berikutnya. Kemudian nanti bisa dipersiapkan ya teman-teman, kalau dilihat dari makalahnya belum bisa menjawab dari analisa yang dilakukan, nanti bisa diperbaiki lebih lanjut. Baik, gitu ya teman-teman sekalian. Nanti kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa menanyakan di chat di Spada atau di grup kelas ya di WhatsApp. Baik, itu teman-teman semuanya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa teman-teman habis ini konfirmasi kehadiran ya, jangan sampai terlambat. Nanti biar tetap terrekod kehadirannya di Spada Dikti. Kemudian dan jangan lupa diperbaiki terkait dengan tugas yang belum terjawab tadi ya, beberapa poin-poin dari tugas yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, saya minta tolong sebentar buat teman-teman sekalian menyalakan kameranya. Saya screenshot untuk bukti kehadiran hari ini. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya boleh Pak? Oh ya, boleh. Kalau misalnya saya minggu depan sudah perbaiki PPT-nya, saya boleh presentasi kembali nggak Pak? Ya, boleh silakan. Nah. Oke. Terima kasih Pak. Baik, minta tolong teman-teman kameranya bisa dinyalakan sebentar buat saya screenshot ya untuk bukti kehadiran hari ini. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Nanti jangan lupa ya konfirmasi kehadiran di Spada ya. Nanti
biar absensinya cepat terekod, karena di Spada ada batas waktu konfirmasi buat kehadiran yang tidak bisa diedit atau diperbaiki. Baik, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, dan salam sehat lalu buat teman-teman sekalian. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.